Ya, udah pada dapat support system nggak untuk Benar. Saya paling tidak suka seorang guru mengatakan bagaimana semangat, kan bisa dilihat nih, muridnya semangat nggak? Nah, jadi kalau usah ditanya gimana, yakin semangat apalagi gitu. Kenapa? Kok pakai yakin semangat? Menurut saudara meyakinkan nggak semangatnya? Nah, jadi kalau saudara merasa gak yakin bahwa muridnya gak semangat, muridnya semangat atau muridnya tambah gak semangat, disemangatkan gitu. Jadi gak usah diyakin semangat, ngapain kok udah yakin semangat? Oke, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang mau memimpin doa nggak? Kemarin kan udah yang laki-laki, sekarang yang perempuan. Coba siapa yang ingin memimpin doa di depan? Ayo silakan Mbak Nika untuk memimpin doa di depan. Oke, ayo sikap sempurna teman-teman. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Makasih. Ya. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni masih sama materinya tentang bab 1, yakni hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, untuk pembahasannya lebih ke hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang tahu tentang Pancasila? Apa arti dari Pancasila itu? Yang tahu angkat tangan coba. Ibu pengen tahu apa arti dari Pancasila. Silakan Mbak Tiara. Pancasila sendiri kan gabungan dari panca dan sila. Panca sendiri artinya dasar. Panca itu 5 dan sila itu dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar. Baik, ada pendapat yang lainnya tentang Pancasila? Oke, jadi Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar, asas, atau apa? Nilai-nilai. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara yang memuat 5 nilai, 5 asas. Nah, jadi untuk selanjutnya, ada yang tahu tentang apa itu Undang-Undang Dasar? Mbak Meta, Undang-Undang Dasar itu apa? Mungkin
Ada yang inisiatif untuk maju ke depan membacakan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar? Perwakilan 2 orang. Ayo yang inisiatif, siapa yang mau nih? Ayo, silakan Pak. Buka aja, ya. Ayo satu lagi, siapa yang mau membaca undang-undang pembukaan undang-undang dasar maksudnya ya? Mas Adit mungkin mau membaca pembukaan undang-undang dasar? Oh ya silakan Mbak Tia. Tapi kalau undang-undangnya baca nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Pancasila dulu. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama setausia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, tepuk tangannya dong. Nah, dari Pancasila sendiri kan memiliki 5 nilai, dari ketuhanan, kerakyatan, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Meskipun Ibu menjawabnya secara acak, tapi tetap 5 nilai ini yang ada di dalam Pancasila. Nah, dari 5 nilai ini tidak hanya sebagai bahan hafalan kita saja, tetapi kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu mau tanya, pada pagi hari ini kalian udah mengimplementasikan nilai Pancasila apa? Ketuhanan. Contohnya Mas Bagus? Salat subuh dan jam setengah 6. Salat subuh setengah 6. Iya. Yang lainnya mungkin dari sebelah sini, pengamalan nilai Pancasila yang keberapa? Sila keberapa pada pagi hari ini? Sila pertama. Contohnya apa Mbak Eka? Untuk yang lainnya, pengamalan dari nilai Pancasila, dari kelima nilai itu sudah mengamalkan nilai-nilai implementasi apa dalam pagi hari ini? Mas Bintang mungkin? Sila kedua Bu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya pengimplementasiannya? Saya tadi tidak menerobos lampu merah, jadi saya merasa saya adalah manusia yang beradab Bu. Nah, jadi itu juga termasuk aturan juga ya, aturan. Nah, selanjutnya, oke, Ibu sampai lupa menyampaikan tentang tujuan
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan satu contoh pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara jelas terinspirasi atau merujuk pada nilai Pancasila yang dilakukan secara berkelompok dan dipresentasikan. Maksudnya bagaimana, Ibu? Maksudnya kan pembahasan kita pada pagi hari ini tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Ibu pengen kalian untuk memberikan contoh pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara jelas terinspirasi atau merujuk pada Pancasila. Bisa dipahami? Bisa. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, pengertian Pancasila tadi sudah disebutkan dan dijelaskan oleh teman-teman kalian. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tidak akan capek untuk mengingatkan kalian mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yakni pengertian dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis yang menjadi dasar dan sumber peraturan yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Eka tadi kan, bahwa Undang-Undang Dasar itu aturan yang tertulis. Nah, jadi Pancasila ini menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada, menjadi acuan dari peraturan atau nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lantas apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang tahu? Apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Yang tahu boleh angkat tangan. Apa sih hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu? Mbak Ida boleh menjawab apa hubungan dari hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Mungkin yang saya ketahui ya Bu, bahwasanya Pancasila itu dasar dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu Bu, pembentukan dasar pembentukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa menjadi dasar? Seperti tata urutan peraturan perundang-undangan bahwasanya
Undang-Undang 1945 itu termasuk ke dalam tata usaha peraturan perundang-undangan. Nah, saya tegaskan kembali bahwasanya hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945 itu terletak pada bahwasanya Pancasila itu merupakan sumber dari pembentukan UUD 1945 itu sendiri. Oke, tepuk tangannya dong buat jawaban Mbak Ida. Yang tiga ya. Oke. Nah, ternyata hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibagi menjadi dua macam, yaitu secara formal dan material. Adapun hubungannya secara formal, Pancasila tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat dan memiliki kedudukan sebagai dasar tertib hukum sekaligus tertib hukum tertinggi. Jadi, Pancasila ini menjadi dasar negara yang memiliki kedudukan tertinggi dalam aturan. Jadi peraturan apapun harus mengacu atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dan Pancasila lebih tinggi mana nih kedudukannya? Pancasila. Pancasila. Karena apa? Kenapa Mbak Beta? Sebagai dasar negara. Nah, terus selanjutnya untuk secara material hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni berdasarkan kronologi sejarah Pancasila yang dirumuskan terlebih dahulu disusul oleh pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 yakni tertib hukum tertinggi, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari segala tertib hukum itu sendiri. Jadi dalam sejarah Pancasila itu dirumuskan terlebih dahulu, setelah itu perumusan Undang-Undang Dasar. Nah, setiap tanggal berapakah diperingati hari lahirnya Pancasila? Oke, Mbak Dika, satu. Yang sebelah sana kedengaran jawaban dari Mbak Dika? Kurang terdengar. Setiap tanggal 1 Juni. Setiap tanggal 1 Juni. Mbak Nabila, setiap tanggal 1 Juni diperingati hari apa? Sebagai hari lahir Pancasila. Nah, jadi untuk tugasnya yakni memberikan satu contoh pada pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara jelas terinspirasi atau berlandaskan dengan Pancasila, di mana pasal tersebut ada kaitannya atau bunyi tentang Pancasila. Sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok masing-masing anak-anak. Jadi ada 5 kelompok, di mana kan Pancasila ada 5 nilai ini. Jadi setiap kelompok mendapatkan bagian 1 nilai. Jadi satu kelompok ini siswanya ada berapa? 15 ya? 15. Nah, jadi berarti satu kelompok terdiri dari 3 anggota.
Eka. Mas Adit atau Mbak Eka? Mbak Eka. Mbak Eka. Nanti dulu jangan dibuka. Oke, selanjutnya absen kedua. Mbak Eka. Absen ketiga. Keempat siapa? Oh, Mas Adit. Kelima Janata oh, tak nggak masuk. Kenapa? Sakit hati. Sakit hati. Ya, semoga cepat sembuh ya. Oke, absen selanjutnya setelah Mbak Janata siapa? Oh, Mbak Baiti. Habis Mbak Baiti siapa? Oh, Mbak Anum. Habis Mbak Anum, Mas Raffi. Mbak Adel. Setelah Mbak Adel siapa? Oh, Nike. Habis Mbak Nike, Mbak Nabila ya? Dinta. Terus Mbak Diara. Nah, jadi karena ada yang tidak masuk satu orang, berarti ada satu kelompok yang beranggotakan 2 orang. Oke, silakan dibuka. Dapat nomor berapakah kalian? Oke, nomor yang mendapatkan nomor yang sama silahkan berkelompok, membentuk kelompok. Ayo, ayo, yang mendapatkan angka 1 sebelah sini, angka 2 sebelah sini, sebelah kanannya ibu. Ayo, dikondisikan suasananya. Otak ini. Gini. Oh, berarti aku berbintang. Iya, Janata kau. Kan ya Pak nih. Ini sama berapa? Ini sama. Agak ke belakang biar bisa membedakan antara minus sama satu. Nomor 1 ya. Nomor 2. 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Jadi ditulis nama anggota kelompoknya masing-masing dan cari jawabannya. Pasal berapakah yang memuat nilai-nilai yang sudah terbagi? Misal contoh angka 1 yang mendapatkan angka 1 berarti harus mencari nilai ketuhanan. Dalam pasal berapakah nilai ketuhanan itu? Ayo dibuka lagi bukunya. Di situ juga pasti ada pasal berapa saja Kak yang mengandung atau yang terinspirasi dari nilai-nilai Pancasila. Nanti dipersiapkan juga satu perwakilan untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusinya, dari kerja kelompoknya.
setengah jam Bu. setengah jam. Keburu habis nanti jam pelajarannya. Oke, sekarang jam 8.26. Nanti jam 8 jam 8.35 udah selesai. Bisa? Bisa. Kenapa Mas Bintang? Enggak Bu. Oke, jadi dari penerapan Ibu membagikan kalian gulungan angka itu, Ibu juga menerapkan implementasi dari nilai Pancasila yang kedua, yakni keadilan. Nah, jadi dengan memberikan gulungan angka itu, kalian tidak milih-milih lagi nih. Tidak sampai ada anak atau teman yang tidak mendapatkan kelompok. Nanti kalau disuruh milih sendiri, kalian cari teman yang pintar, cari teman yang akrab saja. Sedangkan teman yang biasa-biasa saja tidak kalian ajak. Jadi untuk mengantisipasi